Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Desi, Mita, dan juga Muha akan menjelaskan tentang motor penguat terpisah. Prinsip kerja. Pertumbuhan dunia industri yang pesat menuntut peralatan dengan performa tinggi dan kecepatan yang dapat diatur secara fleksibel. Salah satu solusinya adalah penggunaan motor DC penguat terpisah, di mana sumber arus medan dan arus jangkar berasal dari dua sumber yang berbeda. Yang pertama, kumparan medan disuplai oleh sumber arus DC tersendiri untuk menghasilkan fluks magnet yang bisa diatur secara independen. Yang kedua, kumparan jangkar mendapat arus dari sumber DC lain yang mengatur arus jangkar atau IA dan tegangan jangkar atau VA. Dengan pemisahan ini, torsi atau T dapat dikendalikan secara presisi menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan K dikali torsi dikali IA. Sedangkan kecepatan putar atau N dapat diatur menggunakan rumus sebagai berikut. N sama dengan VA dibagi torsi. Artinya, ketika tegangan jangkar dinaikkan, kecepatan motornya akan meningkat. Sedangkan jika fluks magnet diperkuat, maka kecepatannya akan menurun. Prinsip ini membuat motor penguat terpisah sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan industri. Cara kerja motor penguat terpisah. Berikut adalah cara kerja motor penguat terpisah. Namun, supaya lebih mudah untuk memahaminya, berikut ada ilustrasi dari cara kerja tersebut dan saya akan menerangkannya. Baik, dimulai dari yang pertama yaitu arus medan, IF yang mengalir dari sumber DC ke lilitan medan. Sumber arus DC memberi tegangan ke lilitan medan. Dari sini timbul arus IF yang melewati kumparan medan. Yang kedua, medan magnet terbentuk di sekitar kutub. Arus IF tadi membentuk medan magnet di sekitar kutub utara dan selatan motor. Medan inilah yang nantinya berinteraksi dengan armatur. Ketiga, armatur diputar oleh tenaga mekanik. Proses armatur digerakkan, misalnya oleh motor lain atau sistem mekanik, agar konduktor di armatur memutar di dalam medan magnet. Yang keempat, gaya gerak listrik atau EB yang terinduksi di konduktor armatur. Karena konduktor armatur memotong garis gaya magnet saat berputar, maka timbul GGL, gaya gerak listrik atau tegangan induksi EB di kumparan armatur. Yang kelima, arus armatur atau IA yang mengalir melalui tahanan armatur RA. Tegangan induksi EB membuat arus mengalir di rangkaian armatur lewat tahanan dalam armatur atau RA. Yang keenam, arus bercabang yang menjadi IF dan IL. Arus utama keluar dari sumber DC dan terbagi menjadi dua, satu ke lilitan medan IF dan satu lagi ke beban lewat armatur atau IL. Jadi, total arus armatur adalah penjumlahan dari IF ditambah IL. 7. Tegangan terminal. Tegangan keluaran motor lebih kecil dari GGL karena sebagian hilang akibat tahanan RA. Dan yang terakhir, tegangan terminal. Akhirnya tegangan terminal ini yang dipakai untuk memberi arus ke beban luar. Jadi motor bisa melakukan kerja mekanik. Singkatnya, motor penguat terpisah ini punya dua sumber, satu buat sumber medan magnet IF, satu buat armatur IA. Jadi pengaturannya lebih fleksibel dan stabil. Pengaplikasian motor DC penguat terpisah dalam berbagai bidang kehidupan. Motor jenis ini memiliki keunggulan karena kecepatan dan torsinya dapat diatur secara terpisah, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem yang memerlukan kontrol presisi dan tenaga besar. Ada beberapa bidang yang perlu kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama yaitu industri berat. Ada contohnya bor dan mesin bubut. Motor DC penguat terpisah banyak digunakan pada mesin bor dan mesin bubut di industri karena mampu mengatur kecepatan dan torsi dengan sangat halus dan presisi. Dalam proses logam dibutuhkan torsi besar pada awal pemotongan dan kecepatan tinggi saat tahap akhir. Pada sistem penguat terpisah, arus medan dan arus jangkar dapat diatur secara independen sehingga performa mesin lebih stabil, efisien, dan hasilnya lebih halus. Yang kedua ada transportasi listrik. Contohnya mobil listrik dan kereta listrik. Pada mobil listrik dan kereta listrik, motor penguat terpisah digunakan karena memiliki respon cepat dan torsi tinggi saat start. Jenis motor ini juga mudah dikendalikan secara elektronik, misalnya dengan sistem kontrol PEWM atau konverter DC to DC, sehingga cocok untuk kendaraan yang membutuhkan
akselerasi halus dan pengereman regeneratif. Dengan begitu, kendaraan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Untuk yang ketiga, ada peralatan pengangkat, contohnya ada kren dan elevator. Motor DC penguat terpisah juga digunakan pada kren dan elevator karena alat ini membutuhkan torsi besar pada kecepatan rendah dan kemampuan mengatur arah putar, yakni naik turun secara mudah. Motor ini mampu menjaga kestabilan kecepatan ketika mengangkat atau menurunkan beban berat, sehingga operasi menjadi lebih aman, terkendali, dan efisien. Kesimpulan dari motor penguat terpisah yakni motor DC penguat terpisah merupakan jenis motor yang memiliki sumber arus terpisah antara kumparan medan dan kumparan jangkar. Keunggulan utama motor ini adalah mampu menghasilkan torsi besar, mudah dikendalikan, stabil dan efisien. Oleh karena itu, motor penguat terpisah banyak diaplikasikan pada industri besar, transportasi listrik, peralatan pengangkat. Secara keseluruhan, motor penguat terpisah sangat cocok untuk sistem yang membutuhkan pengendalian kecepatan dan torsi yang presisi. Kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.